Halo adik, jumpa lagi bersama Bapak Komang Agus Darmayasa, guru kelas 2. Hari ini masih dalam tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran kedua ya. Langsung saja kita mulai. Ya, ayo membaca. Di sini ada wacana pemuda bersuling ajaib. Apa saja isinya? Mari kita baca. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Oke, lanjut. Musibah yang menimpa kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Ya. Apa isi cerita di atas? Nah, apa kesimpulan terhadap isi cerita tersebut? Sekarang ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Ya, tentunya masih ya. Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis dengan setiap awal kalimat. Ya, ingat. Huruf kapital itu ditulis di awal kalimat dan nama orang dan nama tempat ya. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti penunjuk berikut. Bacalah kembali tes cerita pemuda bersuling ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Pasti anak-anak udah paham ya. Silakan baca di sana, terus tulis di sini ya. Udah paham? Kalau sudah, kita lanjut. Ayo mengamati, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Ya, apa tanggapanmu terhadap isi tes di atas? Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Ya, tentunya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya agar tidak ada tikus ya. Sudah paham? Kalau sudah, lanjut. Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Nah, ingat, yang mana merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Berikan tanda centang.
Apakah gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4? Yang mana termasuk dari gambar ini kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Yang mana? Apakah ini, atau ini, atau ini? Ya, silakan anak centang sana di bukunya. Sudah? Iya, Bapak lanjutkan. Nah, amati kembali gambar berikut. Nah, di sini gambar membersihkan apa? Ya, membersihkan lumpur ya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku, bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman, ya. Nah, isikan hasilnya pada tabel berikut. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Yang pertama, apa? Contohnya adalah saling menghargai. Terus yang kedua apa? Ya, silakan anak-anak buat di sana ya. Dari nomor 2 sampai nomor 6. Oke, sudah paham? Sudah. Kita lanjut. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Ya, pastinya pernah ya. Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ya, contohnya di rumah saja ya. Apa kegiatan yang pernah kamu lakukan di rumah? Contohnya membantu orang tua menyapu, mengepel, ya. Silakan anak-anak di sana ceritakan apa saja yang anak lakukan ya. Gunakan dengan bahasa yang santun. Udah? Silakan dibuat ya. Ya, kegiatan itu dilakukan dengan bimbingan orang tua ya. Ya, intinya kita harus hidup bersih dan hidup rukun dengan orang-orang di sekitar. Ya, sekian, terima kasih, selamat belajar ya. Ya, ini ada sedikit kata motivasi. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Dari itu, anak-anak harus rajin belajar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.